wabarakatuh. Selamat datang di kuliah sistem kontrol. Untuk materi pada kesempatan kali ini adalah sistem atau analisis respon transien dari sistem orde 1. Saya Khairul Anam dari jurusan Teknik Elektro Universitas Jember. Tujuan daripada pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa bisa memahami sistem orde 1. Yang kedua, menjelaskan respon transien dan respon steady state dari sistem orde 1 secara analitik menggunakan sinyal uji step, rem, dan impuls, dan memahami karakteristik sistem orde 1. Adapun sistem orde 1 bisa dilihat blok diagramnya adalah seperti ini, dengan RS adalah input dan CS adalah output. Bisa disederhanakan menjadi satu blok diagram seperti ini, yaitu RS input, CS output, sehingga fungsi alihnya adalah 1/TS plus 1. Nah, maka T bisa dikatakan atau biasa disebut dengan time constant atau konstanta waktu. Adapun sinyal uji yang bisa kita terapkan untuk analisis respon waktu dari sistem orde 1 adalah kita bisa menggunakan sinyal uji step atau langkah, sinyal uji rem atau landai, sinyal uji impuls, dan juga sinyal uji parabolik. Nah, respon waktu sendiri, jadi secara sederhana, respon waktu kalau kita melihat sebuah sistem, ini sistem diberi sinyal uji step, ini sinyal uji unit step. Unit artinya adalah 1, ya bisa 1 volt, pokoknya 1, satuannya bisa macam-macam. Jika dikasih unit step, maka outputnya akan responnya seperti ini. Nah, secara garis besar bisa dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah sampai waktu di sini, waktu settling time, bisa dikatakan dia disebut dengan respon transien, dan mulai dari waktu settle-nya sampai waktu tak tertentu, maka dia disebut dengan respon steady state atau respon keadaan tunak. Nah, sekarang mari kita lihat masing-masing ke respon tiap unit uji, yaitu yang pertama kita menggunakan respon unit step atau tangga satuan. Nah, kalau di persamaan satuan waktu, fungsi waktunya RT sama dengan 1, kita laplaskan maka akan menjadi RS sama dengan 1/S. Kalau dimasukkan ke dalam sini, RS-nya diganti dengan 1/S, maka kita bisa mendapatkan CT dengan cara meninverse Laplace dari CS. Begini, seperti ini. Jika RS-nya kita ganti dengan 1/S, maka kita akan mendapatkan CS dengan memecahnya menjadi dua bagian. Kemudian kita bisa mendapatkan angka konstanta yang ada di sini dan yang di sini dengan menggunakan metode yang sederhana, karena akar-akarnya ini sederhana, maka kita mendapatkan 1/S dikurangi T/TS plus 1. Ya, bagaimana membaginya ini? Itu ada rumusnya, bisa melihat video kami sebelumnya. Maka kemudian inverse Laplace pada CS, dengan melakukan inverse Laplace pada S per CS, berarti menjadi 1, T/TS plus 1, maka kita lihat tabel di fungsi Laplace, pakai menggunakan rumus 1/S plus 1. Tapi di sini harus 1/S plus A ya. Perhatikan T-nya harus sendirian. Ya, T-nya harus sendirian, harus diubah dulu agar, mohon maaf bukan T-nya sendirian, S-nya harus sendirian. Ya, kalau S-nya agar sendirian, maka dia bisa menjadi T-/nya dibagi dengan T semua ya. Dibagi T, yang atas dibagi T, yang bawah dibagi T, akhirnya menjadi 1/S plus 1/T. Sehingga bisa didapatkan inverse-nya adalah E pangkat min T/T.
T. Ya, jadi untuk T lebih besar daripada 0. Ini inverse Laplace daripada CS. Maka kemudian kalau diplot, kita akan mendapatkan gambar yang seperti ini ya. Jadi ini adalah sinyal ujinya, ini adalah sinyal uji, dan ini adalah respon daripada unit step. Ini adalah responnya dengan persamaannya tadi yang kita dapatkan. CT sama dengan 1 minus eksponensial pangkat minus T per T. Ya. Nah, perlu diperhatikan di sini karakteristik daripada sinyal respon orde 1 ketika mendapatkan sinyal uji unit step. Perhatikan di sini bahwa pada ketinggian 63,2% daripada nilai akhirnya, kita akan mendapatkan, kalau kita tarik garis ke bawah, akan kita dapatkan sebuah angka T. Nah, T tadi itu adalah konstanta waktu dari sistem orde 1. Jadi kita perhatikan di sini, ini ada T, T di sini adalah konstanta waktu. Mendapatkannya bagaimana? Lihat, ambil ketinggian 63,2% dari nilai akhirnya. Nilai akhirnya berapa? Kemudian ambil 63,2%-nya, maka kalau kita tarik ke bawah ke sini, maka itulah konstanta waktunya ya. Jadi caranya seperti itu. Jadi lihat ambil ketinggiannya yaitu 3,2%, karena dia di sini 1, maka dia adalah 0,632. Kita tarik garis ke sini, kemudian tarik ke bawah. Nah, waktu yang di sinilah itu yang disebut dengan konstanta waktu. Itu cara untuk mendapatkan konstanta waktu dari sebuah sistem orde 1. Demikianlah karakteristik dari sebuah sistem orde 1 ketika diberi input uji unit step. Di kondisi awal adalah 0 dan kondisi akhir adalah 1. Kemudian pada T sama dengan T besar, yaitu CT-nya, ketika CT-nya 0,632, T adalah time constant atau konstanta waktu dari sistem. Semakin kecil time constant, responnya semakin cepat. Jadi semakin kecil berarti semakin ke sini, ya berarti dia semakin cepat. Gambarnya kan tambah begini. Ya, semakin lambat konstanta waktunya, maka dia akan semakin begini lama. Ya. Kemudian kemiringan pada T sama dengan 0 adalah seperti. Jadi kemiringannya yang di sini, ini yang ada di sini, slope-nya ini. Ya, yang dimaksud ini slope-nya ini, itu adalah seperti. Kemiringan CT berkurang mulai seperti pada T sama dengan 0 sampai berharga 0 pada T sama dengan tak hingga. Jadi kemiringannya ini terus berkurang. Awalnya di sini. Kita ganti warna dari pointer. Jadi kemiringannya perhatikan slope-nya. Nah, lama-lama dia terus berkurang slope-nya. Lama-lama akhirnya menjadi 0 pada waktu T sama dengan tak hingga ya. Itu ciri khas daripada, dan error steady state-nya adalah 0. Jadi kalau kita perhatikan, T ini adalah karakteristik dari respon transiennya ya. Jadi karakteristik dari respon transiennya bisa kita lihat dari nilai T. Lalu kalau kita ingin mengetahui respon transiennya bagaimana adalah memperhatikan nilai T. T besar maksud saya, time constant. Kalau ingin lebih cepat, maka T-nya dipercepat, ingin lebih lambat, T-nya diperlambat. Adapun kondisi steady state-nya, jadi ini adalah kondisi transien. Ini transien. Adapun yang di sini adalah kondisi steady. Nah, kondisi steady-nya berapa nilainya? Nilainya adalah ini, 0. Ya. Jadi transiennya dilihat dari parameter yang ini. Jadi kita melihatnya di sini adalah bagian transiennya segini ini, dan bagian sini adalah bagian menuju tak hingga adalah bagian steady ya. Itu
untuk karakteristik sistem order 1 ketika mendapatkan sinyal uji unit step. Mari kita lanjutkan untuk respon landai satuan atau unit ramp. Maka RT-nya, fungsi waktu daripada inputnya adalah RT sama dengan T, dilaplaskan RS sama dengan super S kuadrat. Kemudian RS kita berikan kepada sistem order 1 per TS plus 1, maka kita akan mendapatkan bahwa nilai CT-nya, fungsi waktunya adalah yang ini. Jadi ini kita masukkan super S kuadratnya ke dalam persamaan ini, kemudian kita menggunakan metode inverse, kita bisa mendapatkan fungsi daripada CT-nya. Ya, bagaimana mendapatkan angka 1, T dan T2 sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi menggunakan metode ini adalah akar-akarnya ada yang double. Jadi menggunakan inverse Laplace dari sebuah sistem itu ada 3 metodenya ya. Jadi metode yang pertama adalah kalau pol-polnya mempunyai akar-akar yang sederhana seperti yang sebelumnya. Kemudian kalau pol-polnya ada pangkatnya, dan yang ketiga kalau pol-polnya adalah pol terdiri dari bilangan kompleks. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kita langsung sudah bisa mendapatkan nilai CT-nya adalah T min T plus T kali E pangkat min T per T besar. Ya. T kecil dikurangi T besar ditambah T besar dikalikan eksponensial dari minus T kecil dibagi T besar. Nah, kalau kita plot grafiknya seperti ini ya, kita bisa dapatkan bahwa kita bisa melihat di sini ini adalah inputnya RT dan CT-nya adalah ini. Nah, ini ada hal yang menarik di sini bahwa steady state error-nya di respon transiennya yang ini. Ini respon transiennya. Respon transiennya. Nah, ini sampai di sini adalah respon transien. Ini transien. Nah, kemudian sampai ini ke sana, ini adalah steady state ini. SS. Nah, kita perhatikan error steady state-nya menarik. Ya, ternyata error steady state-nya adalah T. Kalau kita buktikan juga secara hitungan, ini hitungannya adalah error steady state-nya kita bisa lihat secara hitungan ET errornya adalah RT min CT. Maka tadi CT-nya kan sudah ketemu, RT-nya adalah seperti kemudian CT-nya tadi, maka jika dihitung-hitung maka T sama dengan 1 minus E pangkat min T per T. Nah, ketika T-nya tak hingga, maka nilai ini adalah 0. Artinya nanti nilainya E tak hingga, error tak hingga adalah nilainya T. Jadi kita lihat, kita buktikan dari gambar juga demikian. Jadi bisa kita lihat bahwasanya untuk karakteristik sistem unit ramp bahwa kesalahan keadaan tunaknya atau error steady state-nya merupakan time constant T. Beda dengan tadi dari sinyal uji unit step, itu time constantnya ada pada bagian respon transiennya. Adapun untuk ramp, bagian daripada time constantnya ada pada steady state errornya. Ini karakteristik dari sistem unit RAM yang diberikan kepada sistem order 1. Semakin kecil time constant T, semakin kecil kesalahan keadaan tunak. Artinya semakin cepat sistem T-nya kan tadi kalau lihat di order dari unit step tadi, T semakin cepat berarti T-nya semakin kecil. Nah, T semakin kecil, di sini kesalahan keadaan tunaknya semakin kecil ketika didapatkan atau diberikan masukan unit ramp. Kemudian kita lanjutkan yang terakhir adalah respon unit impulse. Ya, unit impulse ini adalah
kalau persamaan waktunya seperti ini impuls hanya sekejap saja, jadi mendapatkan tegangan hanya sesaat itu saja, maka kalau kita laplaskan adalah RS-nya sama dengan 1. Maka kita berikan input kepada sistem order 1 ini, kita hitung berapa CT-nya, ya kita masukkan RS-nya, karena RS-nya 1, maka CS sama dengan langsung aja bisa kita inverse Laplace, kita dapatkan 1/TE pangkat minus T seperti besar dikalikan eksponensial dari minus T dibagi T besar, untuk T lebih besar dari sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat grafiknya seperti ini, jadi menarik, berbeda dengan yang tadi, bahwasanya nilai puncak daripada output impulsnya itu adalah seperti. Jadi seperti time constantnya itu adalah nilai puncak daripada ini, dari output respon sinyal impulsnya. Dan ini adalah persamaan dari ini. Jadi kita melihatnya karakteristiknya di nilai puncaknya. Itu karakteristik dari sistem ketika diberi masukan unit impuls, unit rem. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Jadi kita bisa tabelkan bagaimana input sistem, unit rem, unit step, dan unit impulse, dan bagaimana outputnya. Jadi ketika diberi input unit rem, dia outputnya adalah seperti ini. Kemudian unit step, outputnya CT1 minus E pangkat eksponensial pangkat minus T dibagi T besar, time constant, dan ini adalah impuls. Kalau kita perhatikan bahwasanya unit rem diintegralkan jadi unit step, diintegralkan jadi ini. Nah, integral di sini itu juga bisa kita lakukan integral di sini. Jadi kita integral output di sini sama saja juga kita bisa mengintegral input di sini. Dengan kata lain bahwa respon dari turunan dari sinyal input dapat diperoleh dengan menurunkan respon dari sistem terhadap sinyal asli. Jadi respon dari turunan dari sinyal input, respon daripada turunan sinyal input dapat diperoleh dengan menurunkan respon dari sistem terhadap sinyal asli. Jadi kalau kita ingin mendapatkan respon turunan daripada ini, kita bisa menurunkan respon dari sinyal aslinya, ya. Dan sebaliknya juga, respon terhadap integral dari sinyal asli dapat diperoleh dengan mengintegrasikan respon sistem aslinya. Dan ini adalah karakteristik dari sistem invarian waktu linear. Adapun sistem varian waktu linear, jadi sistem invarian waktu linear, sistem linear yang tidak berubah terhadap waktu. Adapun sistem linear yang berubah terhadap waktu atau sistem non linear tidak memiliki sifat ini. Nah, itu tadi kuliah kita, dan ini ada kuis, ya. Ada respon step seperti ini. Jika ada respon step seperti ini, maka di sini ada konstanta waktunya, adalah bisa dilihat di sini 5 detik. Seperti ini gambarnya. Pertanyaannya adalah, jika diketahui respon sistem order 1 seperti gambar di samping, tentukanlah fungsi alih dari sistem order 1 tersebut. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa selanjutnya kita akan melakukan simulasi sistem order 1 menggunakan Python, ya. Tidak menggunakan MATLAB, tapi kita akan mencoba menggunakan Python. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.